Bab 4456. Bertahan hidup setelah bencana. Bagaimana mungkin? Benar-benar tidak bisa dimengerti. Helena merasa sepertinya dia akan menjadi gila. Keberadaan Alexis seperti menyangkal seni bela dirinya dan dunia yang dia kenal. Pada saat ini, menghadapi pemuda ini yang seperti naga gila di lautan darah, penuh aura monster, dan penuh kekuatan naga, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Helena itu yang sombong dan menganggap semua yang ada di depannya sebagai semut, saat ini, tapi dia takut. Dalam sekejap mata, tubuh Alexis yang hancur telah sepenuhnya disusun kembali, matanya meraung dengan niat membunuh yang hampir berubah menjadi kenyataan, dia menatap Helena dengan ekspresi ketakutan yang tak tertandingi, cahaya pedang di tangannya muncul kembali, dan menuju Helena, potong dengan satu pedang. Selama rotasi jalan penghancuran dan segel penghancuran, sebuah galaksi jatuh ke dunia. Sebuah sungai bintang yang tampaknya mampu menghancurkan bahkan langit. Ini adalah batas Alexis. Ini adalah batas Aurora. Ini adalah batas Tuan Omar. Ini adalah pukulan gabungan dari semua orang. Alexis mungkin tidak bisa menggunakan kekuatan ini untuk waktu yang lama. Tapi untuk saat ini sudah cukup. Kulit Helena berubah, baru saja dia telah merapal batu giok pemusnahan, konsumsinya terlalu besar, dan sekarang dia tidak dapat merapalkannya lagi untuk saat ini. Begitu dia mengertakkan gigi, dia hanya bisa mengangkat pedang giok di tangannya, menuangkan kekuatan spiritual di tubuhnya ke dalam pedang giok dengan sekuat tenaga. Pada pedang giok, sinar hijau menyala, dan pedang yang sangat kuat jalan pintas menuju sungai bintang. Dengan keras, kedua sinar cahaya bertabrakan, tapi kali ini hasilnya mengejutkan semua orang lagi. Cahaya pedang giok tidak mampu menahan tebasan jiwa bintang Alexis sama sekali, dan itu hancur dengan cepat. Saat berikutnya, sungai bintang melintas, dan menghantam tubuh halus Helena. Puff! Helena memuntahkan seteguk besar darah, dan warna merah tua yang menyilaukan langsung mewarnai pakaiannya, mengubah pakaian merah muda asli menjadi warna darah murni. Helena yang cantik itu, yang tampak seperti Dewi Gunung Es, sekarang sangat sengsara, dengan luka pedang yang mengerikan di sekujur tubuhnya yang lembut, dan anggota tubuhnya semua hancur dalam cahaya pedang. Helena menggertakkan giginya dengan erat untuk mencegah dirinya berteriak. Kekuatan kehancuran dan melahap jiwa dengan gila-gilaan menghancurkan tubuh dan jiwanya. Rasa sakitnya tak terlukiskan, tetapi, lebih dari rasa sakit ini, dia tidak bisa menahannya. Apa yang saya alami adalah itu dirinya tersesat. Kalah dari seorang pemuda dari wilayah jiwa bulan yang bahkan tidak berada di alam penciptaan. Air mata jatuh dari matanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, harga dirinya hancur. Penghinaan semacam ini lebih baik daripada rasa sakit apapun. Dengan keras, tubuh Helena membentur tanah dengan keras. Senyum mencela diri sendiri muncul di wajahnya yang cantik. Pada saat ini, dia hampir kehilangan kemampuan untuk melawan. Selama Alexis bergerak lagi, maka keengganan dan kebencian apapun akan berubah menjadi ketiadaan. Aku tidak melakukannya. Saya tidak berharap bahwa saya, Helena melintasi sebuah wilayah, tetapi pada akhirnya berakhir seperti ini. Alexis tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan sekali lagi mengangkat pedang panjang di tangannya, berniat untuk membunuh Helena sepenuhnya. Tetapi pada saat ini, di wajahnya tiba-tiba, ada putaran, klik, klik, tulang retak, dan suara tulang hancur terus-menerus dari dalam tubuh Alexis. Pedang panjang di tangannya bergetar dan jatuh ke tanah tanpa daya. Apa yang salah? Ada pandangan keraguan di mata Alexis, dan pada saat ini, suara lemah Tuan Omar terdengar di benaknya, "Wah, maaf, Aurora dan aku telah kehabisan kekuatan." Apa? Alexis menatap, dan pada saat kritis ini, kekuatan Tuan Omar dan Aurora habis. Kekuatan naga asli dilunas dengan cepat memudar, dan cedera yang telah ditekan oleh vitalitas yang melonjak juga pecah lagi saat ini. Darah menyembur keluar dari tubuh Alexis lagi. Dia sangat ingin mengambil pedang panjang di tanah, tapi dia tidak bisa. Melihat ini, Helena terkejut sesaat, dan kemudian, ekstasi muncul di wajahnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, jelas bahwa Alexis tidak bisa bergerak sekarang. Untuk pertama kalinya, dia mengalami apa artinya selamat dari malapetaka. Saat berikutnya, Helena mengertakkan gigi dan mengedarkan sisa kekuatan spiritual di tubuhnya.
Jika Alexis baru saja bergerak, dia akan terlambat untuk melakukan apapun, tapi sekarang, dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jimat terbang keluar dari tas penyimpanan dalam sekejap, terbakar abis, dan berubah menjadi formasi, yang sebenarnya adalah formasi teleportasi. Alexis menatap formasi teleportasi, matanya merah, dan pembuluh darah di wajahnya melotot, dia sangat tidak rela. Hanya pedang terakhir yang bisa membunuh wanita ini sepenuhnya. Tubuh tanpa kaki Helena bergerak dan melayang di depan formasi teleportasi. Tepat sebelum memasuki formasi teleportasi, dia menatap Alexis dengan serius dan berkata dengan dingin, "Rasa sakit yang kamu berikan padaku, penghinaan, aku tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidupku. Alexis, ingatlah padaku, aku akan membasuh kebencian ini dengan darahmu." Sekarang, Helena telah terluka parah hingga batasnya, meskipun kondisi Alexis tidak terlihat baik, namun, setelah melihat Alexis memiliki kemampuan pemulihan, Helena sama sekali tidak punya rencana untuk tinggal dan terus bertarung dengannya. Alexis tersenyum jahat dan berkata, "Jika kamu ingin keluar, keluar dari sini. Apa kamu masih ingin bicara kasar? Hehe, kamu ingin balas dendam, kenapa harus menunggu? Sekarang, kamu bisa membalas dendam, aku sangat lemah sekarang, ayolah. Bunuh aku, lakukan itu." Wajah cantik Helena memancarkan sentuhan ketakutan artinya, tidak hanya kekuatan aneh Alexis jauh melampaui alam, vitalitasnya yang hampir tidak bisa dihancurkan, tetapi juga keinginan gila semacam ini, juga membuat Helena cukup takut. Dia tidak banyak bicara, dan menatap Alexis untuk terakhir kalinya, lalu memasuki formasi teleportasi dan menghilang. Alexis menarik napas, mengeluarkan lusinan pil, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah pulih dari lukanya dan sepenuhnya menghilangkan luka tersembunyi yang tertekan di tubuhnya. Dia menoleh, menatap Godias dan berkata, "Patriark Godias, saya tidak berharap bahwa saya tidak akan melihat Hugo ketika saya bangun." Godias tidak bisa menahan diri untuk menggigil ketika mendengar kata-kata itu, dan mengangguk cepat. "Baik. Aku jamin. Tidak ada yang hadir di sini berani mempertanyakan keputusan Alexis sedikitpun." Pertarungan ini telah menanamkan benih kekaguman ke dalam hati semua orang di Sekte Bulan Merah. Apa yang mereka lihat di depan mereka bukan lagi pemuda berusia 20-an alam perbaikan. Helena adalah seorang jenius legendaris bagi semua orang di wilayah Jiwa Bulan, dan Alexis adalah orang yang menekan legenda tersebut. Meskipun, sekarang mungkin kesempatan bagus untuk membunuh Alexis, tapi tidak ada yang berani bertaruh. Bahkan keterampilan pengetahuan Helena tidak membunuh Alexis, jadi bagaimana mereka bisa berpikir bahwa mereka bisa membunuh Alexis sekarang? Dan begitu gagal. Konsekuensinya tidak dapat ditanggung oleh seluruh Sekte Bulan Merah. Pada saat ini, Hugo benar-benar tercengang, dan hanya bergumam dengan gila. Tidak mungkin, semuanya ini palsu. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Alexis akan sangat menakutkan. Bab 4457. Bunuh ancaman. Godias menatap Hugo dengan dingin, dan dengan lambaian tangannya, kilatan cahaya spiritual benar-benar menyegel kekuatan spiritual dalam tubuh Hugo. Menyinggung keberadaan seperti Alexis, maka, tidak ada pilihan lain selain mati. Bahkan jika Hugo 10 kali lebih baik, Godias tidak akan menyinggung Alexis karena dia. Kali ini saat bertarung melawan Helena, Alexis terluka parah, dan luka yang ditinggalkan oleh hukum semacam itu tidak mudah dipulihkan. Artinya, darah reinkarnasi Alexis telah memberinya sumber kehidupan yang sangat stabil, jika tidak, bahkan jika dia memiliki vitalitas tertinggi, dia hanya bisa menunggu kematian setelah menderita cedera yang begitu serius. Setelah sehari semalam, Alexis membuka matanya lagi, dan ada senyuman di sudut mulutnya, nafas yang sangat kuat bertahan di sekujur tubuhnya, dan dia akhirnya kembali ke kondisi puncaknya. Dia berdiri dan memandang Godias yang berdiri tidak jauh di depannya untuk melindunginya, dan ada sosok yang berlutut di samping Godias, itu adalah Hugo. Pada saat ini, tubuh Hugo terus bergetar, merasakan kebangkitan Alexis, matanya bergetar hebat. "Tuan Yul." Godias memberi hormat pada Alexis. Sekarang, setelah melihat potensi dan kekuatan Alexis yang sebenarnya, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi senior di depan Alexis. Meskipun kekuatan Alexis dalam pertempuran itu sangat aneh, Godias bahkan tidak percaya bahwa itu kekuatan milik Alexis.
Tapi kebenarannya adalah apa yang dia saksikan dengan matanya sendiri, dan dia tidak memenuhi syarat untuk membantah. Alexis menggelengkan kepalanya dan berkata, Patriark Godias, tolong panggil aku Alexis, Kenneth dan aku adalah teman. Teman. Ketika Godias mendengar kata-kata itu, ekspresi kegembiraan yang kuat muncul di matanya. Setelah melihat Alexis mengalahkan Helena, Godias tidak lagi mengharapkan cicitnya menjadi wanita Alexis. Awalnya, dia berpikir bahwa Alexis berpangkat tinggi dan tidak layak untuk Kenneth, tetapi sekarang, itu benar-benar terbalik. Meskipun Kenneth sangat baik, menurutnya, itu jauh dari cukup untuk menjadi wanita Alexis. Bahkan menjadi selir adalah sebuah kemewahan. Tapi sekarang, Alexis benar-benar mengenali Kenneth. Perlakukan Kenneth sebagai teman. Bagaimana ini bisa membuatnya tidak bahagia? Dia tahu betul bahwa di masa depan, Alexis pasti akan menjadi eksistensi yang akan mengguncang seluruh dunia luar. Hanya dengan memikirkannya, Godias akan bahagia, dapat dikatakan bahwa ini adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya. Apa identitas leluhur Sekte Bulan Merah, dan lainnya, dibandingkan dengan mendapatkan koneksi seperti Alexis, itu tidak ada yang layak disebutkan. Godias tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dengan hati-hati menyerahkan sebuah kotak brokat, Tuan Yul, saya hampir kehilangan taruhan ini untuk Anda kemarin. Ini, meskipun dia adalah harta keluarga, tapi persyaratan untuk pengguna sangat keras, jika Anda menerimanya dengan gegabah, itu mungkin memiliki efek negatif. Alexis tersenyum sedikit, persyaratan keras ini tidak ada artinya bagi Sohan. Saya pikir saya akan menghabiskan beberapa keterampilan pada pil roh, tetapi saya tidak berharap itu akan diselesaikan dengan taruhan. Jika bukan karena wanita dari Helena mengambil tindakan hari itu, dia, Aurora, dan Tuan Omar telah melepaskan kekuatan bertarung yang bukan miliknya, dan Godias mungkin tidak akan bisa dikalahkannya. Sekarang Godias rela memberikan obat mujarab ini. Setelah menerima ramuan itu, Alexis memandangi Hugo yang sedang berlutut, dan berkata dengan senyum main-main, Hugo, tampaknya keberuntunganmu sangat bagus, dan aku ingin mengembalikan hadiah yang kamu berikan kepadaku. Ini dia, itu butuh banyak usaha. Pertama Godias, lalu Helena. Sejujurnya, jika tidak ada monumen semi gelap, dan Alexis mendapatkan kembali kewarasannya sebelum dia meninggal, dia akan memilih untuk meledakkan dirinya sendiri dan menyeret Helena untuk mati bersama. Dalam hal ini, Hugo akan menjadi penerima manfaat terbesar. Ketika Hugo mendengar ini, wajahnya berubah sejenak, dia menggertakkan giginya dan berkata, Ayo lakukan. Dia takut mati, dia benar-benar takut mati, sekarang, dia baru saja lolos dari kematian, melewati alam rahasia kuno, membangkitkan darah klan pedang, dan memperoleh warisan klan pedang, saatnya untuk bangkit ke atas. Semakin tinggi dia mendaki, semakin keras dia jatuh, belum lagi, apakah ini saatnya memamerkan rencana besarnya? Ini seperti tiba-tiba mendapat 10 miliar, dan dia akan mati sebelum menghabiskannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu berpindah dari surga ke neraka. Namun, dia tidak memohon belas kasihan. Dia tahu itu tidak berguna, mengapa repot-repot mempermalukan dirinya sendiri. Namun, pada saat ini, Alexis sedikit tersenyum dan berkata, kematian. Hugo, menurutmu itu terlalu indah, bukan? Kulit Hugo berubah, apa maksudmu? Dia berkata, orang-orang tidak menyinggung perasaanku, saya tidak menyinggung orang lain, jika orang menyinggung saya akan dikembalikan 10.000 kali, saat itu Anda hampir membuat saya mati di reruntuhan, bagaimana saya bisa membiarkan Anda mati dengan mudah? Suaranya, sangat serius dan otentik, mulai hari ini dan seterusnya, kematian akan menjadi harapan yang luar biasa untukmu. Alexis. Bunuh aku. Kulit Hugo berubah dengan liar dalam sekejap, aku mohon bunuh aku. Dia sudah bisa membayangkan apa yang sedang menunggunya. Alexis adalah seorang kultivator jiwa. Kultivator jiwa, selain aneh, memiliki hal menakutkan lainnya, yaitu dia pandai menyiksa. Bagi para kultivator, rasa sakit fisik dapat ditoleransi, tetapi rasa sakit rohani tidak. Alexis, kamu harus mati. Apakah kamu pikir kamu menang karena kamu sudah menyiksaku? Haha, jangan lupa bahwa kamu tidak hanya menyinggung perasaanku di reruntuhan kota kuno, kamu juga menyinggung keluarga Grey, Sekte Mutlak Surgawi, dan bahkan keluarga Boots.
Jika mereka menerima berita tentang kecelakaanku, mereka pasti akan bersatu melawanmu. Kekuatan di belakang mereka tidak akan membiarkan ancaman semacam ini ada. Mereka akan membunuhmu terlebih dahulu. Kamu pasti akan mati saat itu juga. Di kerajaan surgawi dan benua kontinental semua orang yang berhubungan denganmu akan mati. Hahaha, Alexis, kamu pasti akan melihat orang yang kamu cintai mati. Rasa sakit seperti ini, kamu pasti akan pingsan. Mungkin, wanitamu akan dibunuh oleh para pelayan dari terus-menerus disiksa, bahkan. Hugo sangat marah, dan niat membunuh Alexis tiba-tiba muncul. Saat berikutnya, pusaran hitam pekat muncul di atas kepala Hugo, menyedot jiwa ke dalamnya seketika, dan kekuatan pemakan jiwa yang mengerikan terus merobek jiwanya. Di atas jiwa Hugo, semburan jeritan sengsara bergema di lautan Alexis kesadaran. Alexis tersenyum dingin, selama dia masih hidup, dia tidak akan membiarkan Hugo pergi. Seperti yang dia katakan, bagi Hugo, kematian akan menjadi sebuah kemewahan. Namun, beberapa ancaman itu memang kuncinya. Melihat pemandangan ini, Godias merasa sedikit kedinginan di hatinya. Alexis memang orang yang kejam. Bersikaplah kejam terhadap diri Anda sendiri, dan kejamlah terhadap mereka yang menyinggung Anda. Godias berkata kepada Alexis, Alexis, apa rencanamu sekarang? Kenneth tampaknya telah salah paham, apakah kamu ingin aku berbicara dengan gadis itu untukmu? Alexis, jangan salahkan Kenneth, dia masih sangat peduli pada kamu. Ketika kamu hampir sembuh, dia bergegas dan pergi setelah memastikan kamu baik-baik saja.